Mitra bisnis, belakangan ini dunia usaha mendengar kasus sengketa hak waris seorang pengusaha yang dituntut oleh salah satu anggota keluarganya. Lalu bagaimana sih hukum waris di Indonesia ini? Saat ini saya Fahmi Andrian telah terhubung dengan advokat senior Frans Hendra Winarta dari Frans Winarta & Partners. Pak Frans, jika Muslim kan sudah ada hukum waris Islam. Nah, lalu kalau non-Muslim, apa patokan hukumnya, Pak? Berlaku KUH Perdata untuk non-Muslim. Khususnya bagi minoritas Tionghoa, berlaku KUH Perdata. Dan intinya menurut Undang-Undang Perkawinan kita tahun 78, itu kita diperbolehkan menikah kalau Muslim ke KUA, kalau non-Muslim ke gereja atau wihara gitu loh ya. Kemudian kalau Hindu ada lagi. Jadi mereka ini boleh poligami yang lain itu. Kecuali kalau Katolik nggak boleh. Yang Muslim boleh poligami punya istri 4. Tapi kalau yang Buddhis nih itu bisa juga poligami, cuman nggak ada batas gitu. Kayak Muslim kan 4, kalau ini seingat saya nggak ada batas. Anak-anak yang diperoleh dari perkawinan, nah kita harus lihat dulu apakah sah apa tidak. Kalau sah menurut sipil dan agamanya, baru sah gitu loh. Dan kalau sah, dia anak-anak yang boleh memperoleh warisan, sekian bagian misalnya. Nah, kalau yang monogami, itu hanya boleh istri pertama gitu loh. Kurang lebih begitulah aturannya. Jadi kalau ini yang kita bicarakan ini Buddhis misalnya, tergantung istri-istri dia itu yang keberapa yang bertengkar itu dengan yang pertama atau yang kedua, kita nggak tahu gitu loh. Dan kemudian anak keberapa yang bisa, dia harus buktikan. Hukum acara perdata kita yang klaim itu harus membuktikan bahwa klaimnya benar. Sedangkan yang digugat si pewaris atau ahli waris lainnya harus membuktikan sebaliknya gitu loh, bahwa dia tidak berhak untuk mengklaim. Jadi begitu aja singkatnya gitu loh. Lalu bagaimana kalau seseorang sudah membuat surat wasiat, Pak? Nah, tergantung wasiatnya sampai di mana kekuatan wasiatnya gitu loh. Apakah ini mengikuti semua istri, semua anak, gitu kan? Dari istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ataukah dia hanya istri pertama yang boleh? Kalau misalnya secara kepemilikan sah, hanya anak dari istri pertama, itu yang boleh gitu loh. Jadi dia harus membuktikan di depan hakim bahwa dia ini anak sah dari perkawinan poligami yang menurut agamanya kata-kata boleh, karena non-Muslim dan non-Kristen dia dibolehkan juga tanpa ada batas istri misalnya itu kan. Dia harus membuktikan, anak-anaknya harus membuktikan bahwa dia berhak untuk itu. Atau dia berhak atas wasiat itu loh. Kalau dia nggak berhak ya nggak dapat gitu loh. Nah, kalau di Islam kan sudah ada aturannya untuk ahli waris untuk anak atau istri kedua dan selanjutnya. Bagaimana dengan non-Muslim? Nggak ada aturan mainnya, nggak ada presentasi kayak gituan. Kalau wasiatnya itu cukup kuat menurut agamanya dan menurut hukum perkawinannya dia itu tidak ada persentase, katakanlah gitu loh ya, berarti si yang menggugat ini rada lemah kedudukannya karena nggak dituntutkan. Sedangkan yang lain mungkin yang dituntut olehnya semuanya anak-anak yang lain itu dari istri tertentu, kedua atau ke satu, itu dia diberi wasiat karena memang dia berhak untuk agamanya gitu loh. Berarti seorang yang mempunyai istri lebih dari satu seharusnya dari jauh hari membuat surat wasiat terhadap harta-hartanya ya, Pak? Iya, dan harus secara hukum itu betul gitu loh. Misalnya nih saya kasih contoh ya. Untuk orang Kristen misalnya ya, dengan hukum perdata, dia tunduk kepada hukum perdata kan. Kalau dia ini dari istri katakanlah tidak sah, karena kan kalau orang Kristen kan hanya boleh monogami, nggak boleh poligami. Jadi kalau ada istri kedua, anaknya itu dia boleh mengklaim sah, tapi bagiannya tidak sama dengan sebanding dengan anak yang sah dari istri pertama gitu. Jadi misalnya dia hanya dapat 1/3 bagian. Ada itu kayak gituan. Oh, berarti ada peraturan yang mengatur hak waris untuk anak dari istri di luar pernikahan yang sah ya, Pak? Ada. Untuk anak-anak yang tidak ada dari istri yang tidak sah diatur. Seperti anak tiri atau anak angkat. Jadi walaupun mengenal kita ini monogami, tapi diakui anak-anaknya untuk mendapat bagian. Karena dia ada darah dari bapaknya kan, favoritnya kan. Cuman ibunya nggak dikawin secara sah gitu. Jadi dia boleh diakui oleh bapaknya karena itu memang darah dia. Tapi dia bagiannya nggak sebanding dengan anak lain. Misalnya kalau anak lain ada 4 dari istri pertama, maka anaknya dibagi seperempat gitu loh. Sedangkan anak dari istri yang tidak sah itu dapat bagian juga gitu loh. Cuman tidak seperti yang diatur undang-undang gitu. Jadi hukumnya tidak kuat. Jadi
sepintas saja. Kalau anak yang sah dari istri pertama, katakanlah punya anak 4, dia dapat LP seperempat semua. Kecuali ibunya masih hidup, berarti ibunya dapat 50% dari suami dan suaminya dibagi 4 orang dari 50% milik suami. Nah, itu aturan main suami istri kan. Tapi kan orang-orang kaya kan bisa saja ngaturnya, dia balelo gitu menurut undang-undang. Dia ngatur sendiri gitu loh. Misalnya dia lebih sayang kepada anak pertama karena laki-laki misalnya. Dia dapat mestinya seperempat, dia dapat separohnya. Nah, itu kan tergantung dari wasiat gitu loh. Dan wasiat ini bisa di-challenge, bisa dilawan atau digugat di pengadilan dengan LP tadi yang saya bilang, legitimasi porsi. Itu artinya bagian yang sah menurut undang-undang. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kira-kira yang menang yang mana ya Pak? Yang berdasarkan surat wasiat atau peraturan perundang-undangan? Kalau hakimnya itu sangat legalistik menurut hukum perdata kita, dia mintanya bagiannya dari LP gitu loh. Jadi si anak sah itu dapat seperempat bagiannya. Jadi wasiat yang dibikin oleh ayahnya tidak berlaku. Hakim bisa memutus begitu. Inilah yang hakim ini adil tidak adil. Kadang-kadang adil kan di dunia ini susah. Adil menurut dia, adil menurut Tuhan, adil menurut undang-undang, tapi belum tentu adil menurut orang-orangnya gitu loh. Demikian advokat senior Frans Hendra Winarta dari Frans Winarta & Partners. Saya Fahmi Andrian.